Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitri Ini dari Prodi PSI Kedua dengan NIM 21144. Jadi hari ini saya akan melakukan praktikum tentang metode penelitian yaitu dengan kasus hubungan lama menjalani hemodialisis dengan kualitas hidup pasien gagal ginjal kronis (GGK) di Rumah Sakit Bayangkara Mamatan Palembang 3. Adapun latar belakangnya, gagal ginjal kronis ini merupakan kerusakan fungsi ginjal yang progresif yang berakibat fatal di mana tubuh gagal untuk mempertahankan metabolisme dan keseimbangan cairan dan elektrolit sehingga menyebabkan azotemia atau retensi urea dan sampah nitrogen lain dalam darah. Adapun di solusinya itu dengan hemodialisis. Hemodialisis ini hemodialisis ini merupakan salah satu pilihan terapi pada pasien gagal ginjal kronik. Namun tidak semua pasien gagal ginjal kronik melakukan hemodialisis karena hemodialisis ini membutuhkan waktu yang lama dan juga biaya yang besar. Dan rumusan masalahnya berdasarkan uraian latar belakang kasus ini, yaitu penelitiannya masalahnya berdasarkan hubungan lama menjalani hemodialisis dengan kualitas hidup pada pasien GGK di Rumah Sakit Bayangkara. Tujuan penelitian ini ada tujuan umumnya untuk menganalisis hubungan lama menjalani hemodialisis dengan kualitas hidup pada pasien gagal ginjal kronik di Rumah Sakit Bayangkara Mamatan Palembang. Dan tujuan khususnya untuk menganalisis hubungan lama menjalani hemodialisis kualitas hidup pasien gagal ginjal kronik di Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Adapun manfaatnya secara teoritis, penelitian ini dapat digunakan sebagai pembelajaran dari sumber referensi tentang hubungan lama menjalani hemodialisis dengan kualitas hidup pada pasien GGK di Rumah Sakit Bayangkara. Dan manfaat penelitian ini secara teoritis digunakan sebagai pembelajaran dari sumber referensi tentang hubungan lama menjalani hemodialisis dengan kualitas hidup pasien GGK di Rumah Sakit. Adapun bagi peneliti, diharapkan dapat dipelajari dan peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan judul yang sama, tempat yang berbeda, dan untuk melihat perbandingan hasil penelitian. Adapun ruang lingkupnya ini penelitian ini termasuk dalam area keperawatan darat yang membahas tentang hubungan lama menjalani hemodialisis dengan GGK di Rumah Sakit. Pinjaman pustakanya, gagal ginjal terjadi karena ketika ginjal tidak mampu mengangkut sampah metabolik tubuh atau melakukan fungsi regulernya. Suatu bahan yang biasanya dieliminasi di urin menumpuk dalam cairan tubuh akibat gangguan ekskresi renal dan menyebabkan gangguan fungsi endokrin, metabolik, cairan elektrolit, serta asam basa. Adapun etiologinya ini, penyakit gagal ginjal ini disebabkan oleh yaitu diabetes dan juga hipertensi. Yang utama yaitu diabetes. Diabetes merupakan salah satu penyebab utama karena gagal ginjal ini glukosa dalam darah terlalu tinggi. Ini dapat mempengaruhi kemampuan gagal ginjal untuk menyaring kotoran dalam darah dan merusak sistem penyaringan ginjal. Maka dari itu, sangat penting bagi penderita diabetes untuk menjaga tingkat glukosa mereka dan juga menjaga pola makan. Penelitian ini termasuk dalam UKD dan juga menggunakan alat ukur yaitu kuesioner kualitas hidup pasien GGK berisi 26 pertanyaan dan juga menggunakan World Health Organization yang merupakan kuesioner valid untuk mengukur kualitas hidup. Adapun klasifikasinya menurut Haryono, stadiumnya dibagi menjadi 3, ada stadium pertama, penurunan cadangan ginjal 40-75%. Tahapan ini paling ringan, di mana ginjal masih baik. Sedangkan tahap 2-nya itu 20% sampai 50%.
tahapan ini, penderita dapat melakukan tugas-tugas seperti biasa pada halnya, namun konsentrasi ginjalnya ini menurun akibat harus cepat dalam mengatasi kekurangan cairan, kekurangan garam, dan juga gagal jantung. Dan juga ada juga stadium 3. Stadium 3 ini adalah stadium yang paling parah. Uremi gagal ginjalnya kurang dari 10%. Semua gejala yang sudah jelas, penderita masuk dalam keadaan dapat melakukan tugas sehari-hari. Gejala yang timbul bisa mual, muntah, nafsu makan berkurang, kurang tidur, dan juga kejang. Sampai juga bisa koma. Dan pemeriksaan penunjangnya bisa melalui urin dan juga pemeriksaan lewat darah. Dan juga ada pun definisi dari hemodialisa. Hemodialisa ini suatu teknologi terapi pengganti fungsi ginjal yang berfungsi untuk sebagai mengeluarkan sisa-sisa metabolisme atau racun tertentu dari peredaran darah manusia seperti air, natrium, kalium, hidrogen, urea, kreatinin, asam urat, dan zat-zat membran semi sebagai pemisah dan paralisi ginjal pada buatan di mana terjadi proses difusi, homosis, dan ultrafiltrasi. Adapun definisi kualitas hidup merupakan persepsi individual terhadap posisinya dalam kehidupan, dalam konteks budaya, sistem nilai di mana mereka berada dalam hubungan yang terhadap tujuan hidup, harapan, standar, dan lainnya yang terkait. Masalah yang mencakup kualitas hidup sangat luas, kompleks, termasuk masalah kesehatan, fisik, psikolog, dan juga hubungan sosial. Adapun juga kerangka teorinya ini di mana berhubungan antara hemodialisa dan juga kualitas hidup, itu gagal ginjal, hemodialisa, kualitas hidup. Indikasinya itu ada dimensi kualitas hidup, faktor, dan juga pengukuran kualitas hidup. Kalau di hemodialisa ada indikasi kontraindikasi, prinsip hemodialisa, jenis hemodialisa, efek samping, dan juga komponen hemodialisa. Adapun kerangka konsepnya yaitu operasional dan hipotesis. Konsepnya itu hubungan atau kaitan antara konsep-konsep atau variabel yang akan diamati melalui penelitian yang akan dilakukan. Ini menurut metode Mojo 2018 berdasarkan pola pemikiran di atas, maka kerangka penelitian ini sebagai berikut. Yaitu ada populasi dan sampel. Populasi adalah subjek yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam penelitian, misalkan manusia, dan juga hipotesis ini penelitian adalah jawaban sementara dari rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Ada hubungan lama hemodialisa dengan kualitas hidup GGK di rumah sakit Bayangkara. Metode penelitiannya, desain penelitian ini adalah korelasi yang bertujuan untuk mengungkapkan hubungan antar variabel independen lama menjalani hemodialisa dengan variabel dependen kualitas hidup pasien GGK, sedangkan metode pendekatan yang dilakukan menggunakan cross-sectional yaitu jenis penelitian yang menekankan waktu pengukuran observasi dan variabel independen lama GGK dengan kualitas hidup. Pada penelitian ini akan menganalisis hubungan lama menjalani hemodialisa. Rumusan ini menggunakan rumusan Solpin, ruangan hemodialisa Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Ada juga populasi dan sampel. Populasi dan sampelnya ini subjek yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam penelitian, misalkan manusia, klien, dan yang lainnya. Populasi dalam penelitian ini seluruh pasien GGK di ruangan hemodialisa. Adapun juga sampel. Sampel ini terdiri atas bagian populasi yang terjangkau yang dapat dipergunakan sebagai subjek penelitian melalui sampling, di mana sampling tersebut sebagai proses menyelesaikan populasi dan dapat mewakili populasi yang ada. Sampel digunakan pada penelitian ini adalah sebagai pasien GGK di ruangan hemodialisa di Rumah Sakit Bayangkara. Teknik sampling ini proses menyeleksi porsi populasi untuk dapat